Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup, lalu bertanya kepada dirimu sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi semakin lama kita memikirkannya, semakin sulit jawabannya. Sebab mungkin tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk menjadi seseorang yang diharapkan oleh dunia. Sejak kecil kita diajarkan apa yang harus menjadi cita-cita, bagaimana seharusnya bersikap, apa yang dianggap sukses, siapa yang pantas dikagumi, bahkan seperti apa kehidupan yang layak untuk dijalani. Kita tumbuh, belajar, bekerja, mencari pasangan, membangun keluarga, mengejar uang, mengejar pengakuan, dan mencoba terlihat baik-baik saja. Tetapi di balik semua itu, ada kemungkinan yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana jika kehidupan yang kita jalani bukan benar-benar kehidupan yang kita pilih? Rollo May melihat manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Manusia adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya ada, dan kesadaran itulah yang sekaligus menjadi anugerah sekaligus beban. Kita bisa membayangkan masa depan, mengingat masa lalu, mempertanyakan keputusan kita, menyesali pilihan, membandingkan diri dengan orang lain, dan bertanya tentang arti keberadaan kita sendiri. Hewan mungkin mengalami ketakutan, tetapi manusia dapat takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Manusia dapat merasa cemas terhadap masa depan, terhadap kematian, terhadap kegagalan, terhadap penolakan, bahkan terhadap kemungkinan bahwa hidupnya sendiri tidak memiliki makna. Dan mungkin justru karena itulah manusia terus mencari. Kita mencari uang karena berharap menemukan keamanan. Kita mencari cinta karena berharap menemukan seseorang yang membuat kita merasa berarti. Kita mencari kesuksesan karena berharap dunia akhirnya mengatakan bahwa keberadaan kita berharga. Kita mencari pengetahuan karena berharap jawaban dapat menghilangkan keraguan. Tetapi semakin banyak yang kita dapatkan, terkadang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa semua itu belum juga membuat kita merasa menjadi diri sendiri? Mungkin masalah terbesar manusia bukan karena ia tidak memiliki sesuatu. Mungkin masalahnya adalah ia perlahan kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Dunia modern memberi kita begitu banyak pilihan, tetapi pilihan yang semakin banyak tidak selalu membuat manusia semakin bebas. Kita bisa memilih pekerjaan, pakaian, tempat tinggal, pasangan, hiburan, bahkan membangun citra diri di hadapan jutaan orang. Namun di tengah kebebasan itu, kita justru bisa menjadi semakin bingung tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita melihat kehidupan orang lain dan mulai menginginkan kehidupan yang sama. Kita melihat ukuran kesuksesan yang ditentukan masyarakat dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan diri sendiri. Kita mengejar sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tetapi karena kita takut dianggap gagal jika tidak memilikinya. Pada akhirnya, seseorang dapat menjalani kehidupan yang tampak sempurna dari luar, tetapi merasa asing ketika berhadapan dengan dirinya sendiri di dalam keheningan. Rollo May membawa kita menuju wilayah yang tidak nyaman itu. Ia tidak menawarkan kehidupan tanpa kecemasan, tanpa konflik, atau tanpa rasa takut. Sebaliknya, ia mengajak manusia untuk berani melihat semua itu sebagai bagian dari keberadaannya. Sebab mungkin kita terlalu lama berusaha melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya justru harus kita hadapi. Kita ingin menghilangkan kecemasan secepat mungkin, padahal kecemasan terkadang muncul karena ada sesuatu yang penting sedang dipertaruhkan. Dan mungkin disitulah perjalanan manusia mencari dirinya dimulai. Bukan ketika semua masalah telah selesai, tetapi ketika kita berani berhenti melarikan diri dari diri sendiri. Ketika kita berani bertanya, mengapa kita hidup seperti ini? Mengapa kita mengejar apa yang kita kejar? Mengapa kita takut mengatakan tidak? Mengapa kita begitu membutuhkan pengakuan? Mengapa kita terus membandingkan diri? Dan yang paling penting, apakah kehidupan yang sedang kita jalani benar-benar milik kita? Seorang manusia tidak dilahirkan dengan identitas yang lengkap. Ketika seorang anak datang ke dunia, ia belum mengetahui apakah dirinya akan menjadi orang kaya atau miskin, berhasil atau gagal, terkenal atau terlupakan. Ia belum tahu pekerjaan apa yang akan dijalaninya, bagaimana masyarakat akan menilainya, atau standar apa yang kelak harus ia penuhi. Ia hanya ada. Ia ingin bermain, ingin mengenal dunia, ingin dicintai, dan ingin merasa aman. Tetapi perlahan dunia mulai memperkenalkan aturan-aturannya. Anak itu mulai mendengar bahwa ada sesuatu yang disebut baik dan buruk, pintar dan bodoh,
berhasil dan gagal. Ia mulai memahami bahwa beberapa perilaku membuatnya mendapatkan pujian, sementara perilaku lain membuatnya mendapatkan hukuman atau penolakan. Dari sinilah proses pembentukan dirinya dimulai. Kita semua melewati proses semacam itu. Kita belajar menyesuaikan diri dengan keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Pada awalnya, penyesuaian itu memang diperlukan. Tanpa kemampuan untuk hidup bersama orang lain, manusia tidak akan mampu bertahan. Tetapi ada sebuah titik ketika penyesuaian berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kita tidak lagi sekadar belajar hidup bersama masyarakat. Kita mulai mengukur diri kita berdasarkan ukuran masyarakat. Kita mulai bertanya, apakah kita cukup pintar, cukup menarik, cukup kaya, cukup sukses, cukup populer, cukup religius, cukup modern, atau cukup dihormati. Dan ketika ukuran-ukuran itu semakin kuat, suara dari dalam diri kita perlahan menjadi semakin kecil. Bayangkan seseorang yang sejak kecil selalu diberitahu bahwa keberhasilan berarti memiliki pekerjaan tertentu. Ia kemudian mengejar pekerjaan itu. Bertahun-tahun ia belajar, bekerja keras, mendapatkan posisi yang baik, memperoleh penghasilan yang cukup, dan akhirnya mencapai apa yang sejak dulu dianggap sebagai kesuksesan. Semua orang bangga kepadanya, keluarganya bangga, teman-temannya mengaguminya, masyarakat menganggap hidupnya berhasil. Tetapi suatu malam, ketika ia sendirian, muncul sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh penghargaan apapun. Apakah aku benar-benar menginginkan semua ini? Pertanyaan itu bisa sangat menakutkan, karena jika jawabannya adalah tidak, maka seluruh bangunan kehidupan yang telah dibangun bertahun-tahun mulai terasa rapuh. Untuk itulah manusia sering memilih untuk tidak bertanya. Lebih mudah terus berjalan daripada berhenti dan melihat apakah jalan yang ditempuh memang menuju tempat yang kita inginkan. Lebih mudah sibuk daripada berhadapan dengan kekosongan. Lebih mudah mengikuti arus daripada mengakui bahwa kita sebenarnya tidak tahu kemana sedang pergi. Rollo May melihat persoalan ini sebagai bagian dari krisis manusia modern. Manusia dapat kehilangan dirinya bukan karena dirinya benar-benar menghilang, tetapi karena ia terlalu lama hidup berdasarkan tuntutan yang berasal dari luar dirinya. Ia menjadi apa yang dibutuhkan lingkungan. Ia memainkan peran sebagai anak yang baik, pasangan yang sempurna, pekerja yang produktif, teman yang menyenangkan, atau anggota masyarakat yang patuh. Peran-peran itu memang nyata, tetapi manusia lebih besar daripada peran yang dimainkannya. Masalah muncul ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara dirinya dan peran yang ia jalankan. Kita bahkan dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang selalu mengatakan iya karena takut mengecewakan orang lain. Ada yang memilih pekerjaan bukan karena menyukainya, tetapi karena pekerjaan itu dianggap bergengsi. Ada yang membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Ada yang mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat karena takut sendirian. Ada yang terus tersenyum karena merasa tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ada yang menghabiskan hidupnya mengejar pengakuan, tetapi tidak pernah bertanya mengapa pengakuan itu begitu penting baginya. Semakin lama, seseorang bisa menjadi sangat pandai memainkan karakter yang disukai dunia. Ia tahu bagaimana berbicara, bagaimana berpakaian, bagaimana terlihat sukses, dan bagaimana menampilkan kebahagiaan. Tetapi semakin sempurna topeng itu, semakin jauh pula ia dari pertanyaan tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan yang tragis, seseorang bahkan dapat memakai topeng itu begitu lama, sampai akhirnya lupa bahwa ia sedang memakainya. Namun Rollo May tidak sedang mengatakan bahwa masyarakat adalah musuh dan manusia harus menolak semua aturan. Bukan itu persoalannya. Manusia memang membutuhkan orang lain dan tidak mungkin hidup sepenuhnya di luar masyarakat. Persoalannya adalah, apakah kita sadar ketika memilih untuk mengikuti sesuatu, atau kita hanya mengikutinya karena takut berbeda? Ada perbedaan besar antara seseorang yang memilih jalan tertentu dengan sadar dan seseorang yang berjalan di jalan yang sama hanya karena semua orang berjalan ke sana. Disinilah gagasan tentang diri menjadi penting. Menjadi diri sendiri bukan berarti melakukan apapun yang kita inginkan tanpa mempertimbangkan orang lain. Menjadi diri sendiri juga bukan berarti memberontak terhadap semua norma. Menjadi diri sendiri berarti memiliki hubungan yang sadar dengan pilihan-pilihan kita. Kita mengetahui mengapa kita memilih. Kita mengetahui apa yang kita anggap penting. Kita berani mengakui ketika sesuatu tidak lagi sesuai dengan nilai yang kita yakini. Dan yang paling sulit, kita bersedia menanggung konsekuensi dari pilihan tersebut. Tetapi kebebasan semacam itu memiliki harga. Ketika seseorang mulai bertanya kepada dirinya sendiri, ia tidak bisa lagi sepenuhnya bersembunyi di balik jawaban orang lain. Ketika ia mulai memilih, ia harus bertanggung jawab.
Ketika ia menyadari bahwa hidupnya berada di tangannya sendiri, ia juga harus menghadapi ketidakpastian. Dan disinilah manusia yang mencari dirinya akan bertemu dengan sesuatu yang selama ini paling ingin ia hindari, yaitu kecemasan. Sebab mungkin kita bukan hanya takut kehilangan diri, kita juga takut menemukan diri kita sendiri. Karena menemukan diri berarti menemukan kebebasan, dan kebebasan berarti kita tidak bisa selamanya menyalahkan dunia atas kehidupan yang kita jalani. Ada sesuatu yang menarik dari manusia. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari rasa aman, tetapi tidak pernah benar-benar bisa mendapatkannya. Kita menabung untuk masa depan, membangun rumah, mencari pekerjaan tetap, membangun hubungan, membuat rencana, dan mencoba memastikan bahwa hidup berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun pada suatu titik, kita selalu berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa dikendalikan. Masa depan tidak pernah memberikan jaminan. Orang yang kita cintai bisa pergi, pekerjaan bisa hilang, tubuh bisa sakit, rencana bisa gagal. Dan pada akhirnya, kehidupan sendiri memiliki batas yang tidak bisa kita negosiasikan. Kesadaran terhadap semua kemungkinan itulah yang membuat manusia mengalami kecemasan. Bagi Rolome, kecemasan bukan sekedar rasa takut biasa. Ketakutan biasanya memiliki objek yang jelas. Kita takut terhadap sesuatu yang bisa kita tunjuk, binatang buas, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau ancaman tertentu. Tetapi kecemasan memiliki sifat yang lebih dalam. Ia muncul ketika kita berhadapan dengan kemungkinan bahwa sesuatu yang penting bagi keberadaan kita sedang terancam. Kita tidak hanya takut kehilangan sesuatu di luar diri kita. Kita takut kehilangan sesuatu yang menyentuh siapa diri kita. Karena itulah seseorang bisa merasa sangat cemas ketika harus mengambil keputusan besar, bahkan ketika tidak ada bahaya yang terlihat. Ia sedang berhadapan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian memaksa manusia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kendali penuh atas kehidupan. Anehnya, kita sering menganggap kecemasan sebagai musuh yang harus segera dimusnahkan. Kita ingin selalu tenang, kita ingin hidup tanpa rasa takut, kita ingin setiap keputusan memiliki kepastian, dan setiap jalan memiliki jaminan bahwa kita akan sampai dengan selamat. Tetapi kehidupan tidak bekerja seperti itu. Menjadi manusia berarti hidup di antara apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Kita membuat pilihan berdasarkan informasi yang terbatas, lalu berharap pilihan itu membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengetahui masa depan. Maka kecemasan dalam pengertian eksistensial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bisa dihapuskan. Selama kita masih memiliki sesuatu yang berarti bagi kita, selama kita masih bebas memilih, selama masa depan masih terbuka, kecemasan akan selalu memiliki tempat dalam kehidupan. Kita hidup dalam dunia yang terus berbicara kepada kita. Sejak bangun tidur sampai kembali tidur, kita menerima pesan tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Iklan memberitahu apa yang harus kita miliki. Lingkungan memberitahu bagaimana kita seharusnya bertindak. Sekolah mengajarkan ukuran keberhasilan tertentu. Dunia kerja menentukan nilai produktivitas. Media sosial memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampaknya selalu lebih bahagia, lebih kaya, lebih menarik, dan lebih berhasil. Tanpa kita sadari, semua itu perlahan menjadi bagian dari cara kita menilai diri sendiri. Masalahnya bukan bahwa semua pengaruh tersebut selalu buruk. Manusia memang tidak pernah hidup dalam ruang kosong. Identitas kita terbentuk melalui hubungan dengan orang lain, budaya, sejarah, keluarga, dan masyarakat. Tetapi ada perbedaan antara dibentuk oleh lingkungan dan sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan. Yang pertama adalah bagian alami dari menjadi manusia. Yang kedua, dapat membuat kita kehilangan kemampuan untuk menentukan siapa diri kita. Kita bisa melihatnya dalam cara manusia mengejar kesuksesan. Masyarakat sering memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seperti apa orang yang berhasil. Ia memiliki pekerjaan yang bagus, penghasilan tinggi, rumah yang layak, pasangan yang ideal, tubuh yang menarik, dan kehidupan yang terlihat menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Masalah muncul ketika manusia mulai menganggap semua ukuran tersebut sebagai satu-satunya bukti bahwa hidupnya bernilai. Seseorang kemudian tidak lagi bertanya, apakah kehidupan ini sesuai dengan nilai yang aku yakini? Ia hanya bertanya, apakah kehidupan ini terlihat berhasil di mata orang lain? Disinilah konformitas bekerja. Kita belajar menyesuaikan diri agar diterima. Pada masa kanak-kanak, kita belajar bahwa diterima berarti aman. Maka ketika dewasa, penolakan dapat terasa seperti ancaman terhadap keberadaan kita. Kita takut berbeda. Kita takut dianggap aneh. Kita takut tertinggal.
Kita takut menjadi satu-satunya orang yang mengambil jalan lain. Akibatnya, manusia dapat memilih kehidupan bukan karena ia percaya pada kehidupan itu, tetapi karena ia takut terhadap kemungkinan hidup berbeda. Dan semakin modern dunia menjadi, persoalan ini tidak selalu semakin mudah. Teknologi membuat manusia memiliki akses terhadap lebih banyak informasi. Tetapi informasi yang berlimpah juga membuat kita semakin sering membandingkan diri. Kita melihat ribuan kehidupan dalam satu hari. Kita melihat keberhasilan orang lain tanpa melihat kegagalan mereka. Kita melihat hasil akhir tanpa menyaksikan proses panjang yang menghasilkannya. Akhirnya kita mulai mengukur kehidupan sendiri dengan potongan-potongan kehidupan orang lain. Kita merasa tertinggal bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tetapi karena setiap hari kita diperlihatkan kehidupan yang tampak lebih baik. Dalam kondisi seperti itu, manusia dapat membangun sebuah diri palsu. Bukan berarti seluruh dirinya palsu, tetapi gambaran tentang dirinya yang dibentuk agar sesuai dengan tuntutan lingkungan. Ia belajar bagaimana berbicara agar disukai. Ia belajar bagaimana terlihat percaya diri meskipun sebenarnya rapuh. Ia belajar menyembunyikan kelemahan. Ia belajar mengejar sesuatu yang dianggap bernilai. Lama-kelamaan, ia begitu terbiasa memainkan peran tersebut sehingga tidak lagi mengetahui apakah dirinya sedang memilih atau hanya sedang memenuhi harapan. Rolome tidak mengajak manusia untuk melarikan diri dari masyarakat. Ia justru mengajak kita menjadi lebih sadar terhadap hubungan antara diri dan dunia. Kita tidak bisa memilih semua kondisi kehidupan kita. Kita tidak memilih keluarga tempat kita dilahirkan, zaman tempat kita hidup, atau banyak keadaan yang datang kepada kita. Tetapi di antara keadaan-keadaan itu masih terdapat ruang untuk memilih sikap dan tindakan kita. Dan ruang itulah yang menjadi dasar kebebasan manusia. Namun kebebasan berarti sesuatu yang lebih berat daripada sekedar memiliki banyak pilihan. Kebebasan berarti menyadari bahwa kita ikut mengambil bagian dalam pembentukan kehidupan kita. Dan ketika kesadaran itu muncul, kita tidak lagi bisa dengan mudah mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita sepenuhnya merupakan kesalahan dunia. Disinilah kita sampai pada persoalan yang lebih dalam. Jika manusia benar-benar memiliki kebebasan, apa yang harus ia lakukan dengan kebebasan itu? Kita sering membayangkan kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatur, tidak ada batas. Tetapi kebebasan semacam itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari makna kebebasan. Sebab, kebebasan tanpa kesadaran dapat berubah menjadi sekedar mengikuti dorongan. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kekacauan. Bagi manusia eksistensial, kebebasan justru menjadi serius ketika kita menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ketika kita memilih satu jalan, kita meninggalkan jalan lain. Ketika kita mengatakan iya, secara tidak langsung kita mengatakan tidak kepada kemungkinan lain. Inilah mengapa manusia sering takut memilih. Bukan karena ia tidak memiliki pilihan, tetapi karena terlalu sadar terhadap akibat pilihan tersebut. Lebih mudah berada di tempat yang tidak kita sukai, tetapi sudah kita kenal, daripada masuk ke wilayah yang tidak pasti. Lebih mudah mengeluh tentang kehidupan daripada mengakui bahwa mungkin ada keputusan yang harus kita ambil. Lebih mudah berkata, "Aku memang seperti ini," daripada bertanya, "Apakah aku masih bisa berubah?" Tetapi tanggung jawab tidak berarti menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi. Ada banyak hal dalam kehidupan yang memang berada di luar kendali kita. Seseorang mungkin tidak bisa memilih masa lalunya. Ia tidak bisa kembali ke masa kecil dan mengganti keluarga tempat ia dilahirkan. Tetapi ia masih bisa bertanya, apa yang akan kulakukan sekarang dengan semua yang telah terjadi? Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang besar. Karena ia memindahkan manusia dari posisi sebagai korban keadaan menuju posisi sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk memilih. Namun masyarakat sering mengajarkan kita untuk melakukan sebaliknya. Ketika gagal, kita mencari penyebab di luar diri. Ketika tidak bahagia, kita menyalahkan keadaan. Ketika hidup tidak sesuai harapan, kita mengatakan bahwa dunia tidak adil. Kadang-kadang semua itu memang benar. Dunia memang tidak selalu adil. Tetapi jika seluruh kehidupan kita dijelaskan hanya oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kita, maka kita menyerahkan seluruh kekuatan hidup kita kepada mereka. Kebebasan bukan berarti kita dapat mengendalikan dunia. Kebebasan berarti kita menyadari bagian yang masih dapat kita kendalikan dan berani bertindak di dalam ruang itu. Kita tidak bisa memastikan seseorang akan mencintai kita.
tetapi kita bisa memilih bagaimana kita mencintai. Kita tidak bisa memastikan usaha kita berhasil, tetapi kita bisa memilih apakah kita akan berusaha. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang tersisa. Dan tentu saja, pilihan itu menakutkan. Karena ketika kita memilih, kita tidak lagi bisa sepenuhnya bersembunyi di balik alasan. Kita harus mengatakan, "Ini pilihanku." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mungkin merupakan salah satu kalimat paling berat yang bisa diucapkan manusia. Sebab manusia sering menginginkan kebebasan tanpa konsekuensi. Kita ingin memilih kehidupan sendiri, tetapi ketika pilihan itu gagal, kita ingin seseorang disalahkan. Kita ingin menjadi diri sendiri, tetapi kita ingin semua orang menyetujui diri kita. Kita ingin berbeda, tetapi kita takut ditolak. Kita ingin menentukan arah hidup, tetapi kita ingin ada jaminan bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Tidak ada jaminan seperti itu. Dan mungkin justru karena itulah hidup membutuhkan keberanian. Bukan keberanian sebagai keberanian yang heroik atau spektakuler, tetapi keberanian yang sangat sederhana. Berani mengatakan bahwa hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan berarti kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, tetapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi. Pada titik ini, manusia mulai berdiri di hadapan dirinya sendiri. Tidak ada lagi masyarakat yang sepenuhnya bisa dijadikan alasan. Tidak ada lagi masa lalu yang bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh masa depan. Tidak ada lagi kepastian yang dapat menghapus semua kecemasan. Yang tersisa adalah manusia, kebebasannya, pilihan-pilihannya, dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Setelah manusia menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan, muncul sebuah persoalan baru yang jauh lebih sulit. Apa yang akan ia lakukan dengan kebebasan tersebut? Mengetahui bahwa kita bebas memilih tidak otomatis membuat kita tahu apa yang harus dipilih. Justru sebaliknya, kebebasan dapat membuat hidup terasa semakin berat. Selama kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh keadaan, kita memiliki alasan untuk tidak berubah. Tetapi ketika kita mulai menyadari bahwa masih ada ruang untuk memilih, kita juga mulai melihat tanggung jawab yang selama ini kita hindari. Dan di titik itulah keberanian menjadi penting. Keberanian bukan berarti tidak takut. Manusia yang tidak memiliki rasa takut tidak membutuhkan keberanian. Keberanian muncul ketika seseorang menyadari bahwa sesuatu mungkin gagal, mungkin menyakitkan, mungkin membuatnya kehilangan sesuatu, tetapi ia tetap memilih untuk melangkah. Karena itu, keberanian untuk menjadi diri sendiri bukanlah tindakan besar yang dilakukan sekali seumur hidup. Ia muncul dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Berani mengatakan tidak ketika semua orang mengharapkan kita mengatakan iya. Berani mengakui bahwa kita tidak bahagia ketika selama ini kita berpura-pura baik-baik saja. Berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan nilai kita. Berani memulai kembali ketika kita sadar bahwa selama ini kita berjalan ke arah yang salah. Namun ada sesuatu yang sering disalahpahami. Menjadi diri sendiri bukan berarti menemukan sebuah diri sejati yang sudah sempurna dan tersembunyi di dalam diri kita, lalu tinggal kita temukan. Diri manusia terus berkembang. Kita dibentuk oleh pengalaman, hubungan, pilihan, kegagalan, kehilangan, dan keberanian untuk mengambil keputusan baru. Dengan kata lain, kita tidak hanya menemukan siapa diri kita juga ikut menciptakan siapa diri kita melalui cara kita menjalani kehidupan. Itulah sebabnya seseorang tidak bisa terus berkata, "Memang aku seperti ini." Kalimat itu mungkin terdengar seperti penerimaan diri, tetapi kadang-kadang sebenarnya merupakan cara untuk berhenti bertumbuh. Kita memang memiliki masa lalu, karakter, kebiasaan, dan keterbatasan. Tetapi semuanya tidak harus menjadi hukuman seumur hidup. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil jarak dari dirinya sendiri, melihat pola hidupnya, kemudian bertanya, apakah ia ingin terus hidup dengan pola yang sama? Mungkin selama bertahun-tahun kita terbiasa mencari persetujuan. Kita takut mengecewakan orang. Kita takut dianggap egois. Kita takut berbeda. Tetapi suatu hari kita harus belajar bahwa hidup yang sepenuhnya dibangun untuk mendapatkan persetujuan orang lain akan membuat kita menjadi tawanan penilaian mereka. Kita tidak mungkin membuat semua orang puas. Akan selalu ada seseorang yang menganggap pilihan kita salah. Akan selalu ada seseorang yang tidak memahami keputusan kita. Dan kalau seluruh hidup kita bergantung pada persetujuan orang lain, maka kita tidak pernah benar-benar memiliki kehidupan sendiri.
Keberanian menjadi diri sendiri berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Bukan karena kita harus keras kepala, tetapi karena manusia memang memiliki jalan hidup yang berbeda. Kita perlu mendengar orang lain, belajar dari kritik, dan mengakui kesalahan. Tetapi setelah semua itu, tetap ada satu keputusan yang tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada orang lain. Bagaimana kita ingin menjalani kehidupan kita sendiri. Dan disinilah manusia mulai mengalami kebebasan yang lebih matang. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk hidup berdasarkan kesadaran. Kita mulai memahami bahwa menjadi diri sendiri bukan tentang mengatakan, "Aku tidak peduli apa kata orang." Justru sebaliknya, kita tetap mendengar dunia, tetapi tidak lagi membiarkan dunia menjadi satu-satunya suara yang menentukan siapa kita. Karena pada akhirnya, keberanian terbesar mungkin bukan keberanian untuk melawan dunia. Mungkin keberanian terbesar adalah keberanian untuk berdiri di hadapan diri sendiri tanpa topeng dan berkata, "Inilah hidupku, dan aku akan bertanggung jawab atas apa yang kulakukan dengannya." Manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Sejak awal kehidupannya, manusia membutuhkan manusia lain. Kita membutuhkan kasih sayang, penerimaan, persahabatan, kedekatan, dan cinta. Kita ingin seseorang mengetahui siapa kita, dan tetap memilih untuk berada di dekat kita. Karena itu, ketika berbicara tentang menemukan diri, kita tidak bisa mengabaikan hubungan dengan orang lain. Namun hubungan dapat menjadi paradoks. Di satu sisi, hubungan membantu kita menemukan diri. Melalui orang lain, kita melihat sisi diri yang mungkin tidak pernah kita sadari. Kita belajar mencintai, memaafkan, memahami, dan berkompromi. Tetapi di sisi lain, hubungan juga dapat menjadi tempat kita kehilangan diri sendiri. Kita bisa begitu takut kehilangan seseorang sampai rela mengorbankan seluruh identitas kita demi mempertahankan hubungan tersebut. Ada orang yang tidak lagi mengetahui apa yang ia inginkan karena terlalu lama hidup berdasarkan keinginan pasangannya. Ada yang tidak berani mengungkapkan pendapat karena takut konflik. Ada yang menganggap cinta berarti harus selalu mengalah. Ada yang mengorbankan seluruh kehidupannya agar orang lain bahagia. Kemudian suatu hari merasa marah karena pengorbanan itu tidak dihargai. Tetapi mungkin masalahnya bukan hanya pada orang yang tidak menghargai pengorbanan tersebut. Mungkin sejak awal kita memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup kita berikan. Cinta yang sehat tidak menuntut seseorang menghilangkan dirinya agar orang lain dapat tinggal di dalam kehidupannya. Cinta justru membutuhkan dua manusia yang memiliki kehidupan batin masing-masing. Dua orang dapat berjalan bersama tanpa harus menjadi satu manusia. Mereka dapat saling membutuhkan tanpa menjadikan satu sama lain sebagai satu-satunya sumber makna hidup. Sebab ada perbedaan antara mencintai seseorang dan menggunakan seseorang untuk melarikan diri dari kesepian. Ada perbedaan antara membutuhkan seseorang dan menjadikan seseorang sebagai alasan mengapa kita tidak perlu menghadapi diri sendiri. Ketika seseorang tidak mengenal dirinya, ia dapat berharap bahwa cinta akan menyelesaikan kekosongan yang ada di dalam dirinya. Tetapi tidak ada manusia yang mampu mengisi kekosongan orang lain untuk selamanya. Karena itulah hubungan yang sehat membutuhkan kebebasan. Kita membutuhkan keberanian untuk mengatakan apa yang kita rasakan. Kita membutuhkan kemampuan untuk mendengar tanpa kehilangan pendirian. Kita membutuhkan kedekatan tanpa kehilangan batas. Dan kita membutuhkan cinta tanpa mengubah cinta menjadi kepemilikan. Dalam hubungan, kita juga menemukan salah satu pengalaman paling menyakitkan manusia, kehilangan. Orang yang kita cintai bisa pergi, hubungan bisa berakhir. Seseorang yang dulu menjadi bagian besar dari kehidupan kita bisa berubah menjadi kenangan. Dan ketika itu terjadi, kita sering merasa seolah sebagian dari diri kita ikut hilang. Tetapi kehilangan juga dapat memaksa manusia kembali bertanya, siapa diriku ketika orang yang selama ini menjadi bagian dari identitasku tidak lagi berada di sini? Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi juga dapat membuka sesuatu. Kita mungkin menemukan bahwa diri kita lebih besar daripada sebuah hubungan, bahwa cinta tidak harus berakhir menjadi kehancuran, bahwa seseorang dapat meninggalkan kehidupan kita tanpa menghapus seluruh makna yang pernah diberikan hubungan tersebut. Pada akhirnya, manusia membutuhkan orang lain, tetapi tidak boleh kehilangan dirinya di dalam diri orang lain. Kita membutuhkan cinta, tetapi cinta tidak boleh menjadi pengganti keberadaan kita sendiri. Dan mungkin salah satu bentuk cinta yang paling dewasa adalah kemampuan untuk berkata, "Aku mencintaimu, tetapi aku juga tetap menjadi diriku sendiri."
Setelah manusia berhadapan dengan dirinya, kecemasannya, kebebasannya, dan hubungannya dengan orang lain, masih ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Untuk apa semua ini? Kita dapat memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tanpa arah dapat terasa kosong. Kita dapat mengenal diri sendiri, tetapi pengenalan diri saja belum menjawab mengapa kita harus hidup. Kita dapat memiliki cinta, pekerjaan, keluarga, dan berbagai pencapaian, tetapi tetap mungkin terbangun suatu pagi dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kekosongan semacam itu tidak selalu berarti bahwa hidup kita buruk. Justru terkadang ia muncul ketika kehidupan dari luar terlihat baik-baik saja. Kita sudah mendapatkan apa yang dulu kita inginkan, tetapi keinginan berikutnya tidak kunjung memberikan kepuasan. Kita mengejar satu tujuan, mencapainya, lalu segera membutuhkan tujuan baru. Seolah-olah manusia terus berlari tetapi tidak pernah bertanya kemana ia sebenarnya ingin pergi. Disinilah persoalan makna menjadi penting. Manusia tidak hanya ingin hidup, manusia ingin merasa bahwa kehidupannya berarti. Kita ingin mengetahui bahwa penderitaan kita tidak sepenuhnya sia-sia, bahwa usaha kita memiliki tujuan, bahwa keberadaan kita memberikan sesuatu kepada dunia. Tetapi dunia tidak selalu memberikan jawaban yang jelas. Tidak ada suara dari langit yang setiap pagi memberitahu apa tujuan hidup kita. Tidak ada peta universal yang menunjukkan satu jalan yang pasti benar untuk semua manusia. Dan bagi sebagian orang, kenyataan ini terasa menakutkan. Jika tidak ada jawaban yang pasti, lalu dari mana kita mendapatkan makna? Rollo May membawa kita kepada kesadaran bahwa makna bukan sesuatu yang selalu menunggu untuk ditemukan seperti harta karun yang tersembunyi. Makna juga dapat lahir melalui cara kita memilih dan menjalani kehidupan. Apa yang kita cintai, apa yang kita perjuangkan, apa yang bersedia kita korbankan, apa yang kita anggap layak untuk dipertahankan bahkan ketika tidak ada jaminan keberhasilan. Makna tidak harus selalu berupa sesuatu yang besar. Tidak semua orang harus mengubah dunia. Kadang makna hadir dalam merawat seseorang, menciptakan sesuatu, mengajarkan sesuatu, mempertahankan prinsip, membangun keluarga, membantu orang lain, atau sekedar menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kita sering berpikir bahwa hidup akan bermakna setelah kita mencapai sesuatu, setelah kaya, setelah terkenal, setelah sukses, setelah mendapatkan pasangan, setelah mencapai tujuan tertentu. Tetapi jika makna selalu ditempatkan di masa depan, kita beresiko menghabiskan seluruh kehidupan hanya untuk menunggu kehidupan dimulai. Mungkin makna bukan hanya tujuan di ujung perjalanan. Mungkin makna juga terdapat dalam cara kita berjalan. Seseorang yang bekerja dengan penuh perhatian sedang menciptakan makna. Seseorang yang merawat keluarganya sedang menciptakan makna. Seseorang yang berani memperjuangkan sesuatu yang diyakininya sedang menciptakan makna. Bahkan seseorang yang menghadapi penderitaan dan memilih untuk tidak membiarkan penderitaan itu menghancurkan seluruh kemanusiaannya sedang menciptakan makna. Karena hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Akan ada kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Akan ada kegagalan yang tidak bisa dihapus. Akan ada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Tetapi manusia masih memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana ia akan berdiri di hadapan semua itu. Dan mungkin disitulah makna menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Kita tidak membutuhkan kehidupan yang sempurna untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Kita hanya membutuhkan alasan untuk tetap mengatakan bahwa hidup ini layak dijalani, meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi jika makna harus dibangun melalui pilihan, maka kita kembali kepada pertanyaan awal. Siapa yang memilih? Jawabannya adalah manusia itu sendiri, bukan masyarakat, bukan masa lalu, bukan ketakutan, bukan pendapat orang lain, dan bukan dunia yang selalu berubah. Mungkin setelah semua pembahasan ini, kita berharap akhirnya akan menemukan sebuah jawaban sederhana tentang siapa diri kita. Tetapi manusia tidak bekerja seperti itu. Tidak ada satu kalimat yang dapat menjelaskan seluruh keberadaan seseorang. Kita berubah, kita tumbuh, kita kehilangan sesuatu, kita menemukan sesuatu yang baru, kita membuat kesalahan, kita belajar, kita mencintai, kita kecewa, kita memulai kembali. Karena itu, menemukan diri bukanlah sebuah garis akhir. Ia adalah proses yang berlangsung selama manusia masih hidup. Kita menemukan diri setiap kali berani mengambil keputusan yang benar-benar kita yakini. Kita menemukan diri ketika berhenti berbohong kepada diri sendiri. Kita menemukan diri ketika mengakui bahwa sesuatu yang dulu kita inginkan ternyata tidak lagi kita butuhkan. Kita menemukan diri ketika mampu mengatakan, "Aku salah," tanpa merasa bahwa kesalahan tersebut menghancurkan seluruh harga diri kita. Kita menemukan diri ketika tidak lagi membutuhkan dunia untuk terus-menerus mengatakan bahwa kita berharga.
Dan mungkin yang paling penting, kita menemukan diri ketika kita mulai memahami bahwa nilai kehidupan tidak selalu ditentukan oleh bagaimana orang lain melihat kita. Pada akhirnya, perjalanan mencari diri tidak membawa kita ke suatu tempat yang jauh. Ia membawa kita kembali kepada diri sendiri. Kita menghabiskan bertahun-tahun mencari jawaban di luar diri. Kita mencari pengakuan, kesuksesan, cinta, pengetahuan, uang, status, dan berbagai bentuk keamanan. Kita berharap semua itu akhirnya membuat kita merasa utuh. Tetapi mungkin ada satu hal yang terlupakan. Tidak ada pencapaian dari luar yang dapat sepenuhnya menggantikan hubungan kita dengan diri sendiri. Rollo May mengingatkan kita bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam ketegangan. Kita ingin aman, tetapi kehidupan penuh ketidakpastian. Kita ingin bebas, tetapi kebebasan membawa tanggung jawab. Kita ingin dicintai, tetapi cinta menuntut keberanian untuk membuka diri. Kita ingin memiliki makna, tetapi dunia tidak selalu memberikan jawaban yang mudah. Kita ingin mengenal diri sendiri, tetapi diri manusia terus berubah. Tidak ada jalan keluar dari semua kontradiksi itu, dan mungkin kita memang tidak perlu keluar darinya.